Kalau kamu lahir di kota kecil atau desa, pasti pernah dengar kalimat seperti ini. Kalau mau sukses, ya merantau ke kota besar. Di Jakarta, uangnya pasti lebih banyak. Kerja di kota pasti hidupmu berubah. Seolah-olah kota adalah tempat di mana semua mimpi bisa menjadi kenyataan. Makanya setiap tahun, ribuan orang memilih meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, teman, bahkan zona nyaman. Dengan satu harapan, semoga hidupku bisa lebih baik. Tapi, kalau memang pindah ke kota adalah solusi kemiskinan, kenapa justru banyak orang yang sudah puluhan tahun tinggal di kota masih kesulitan membayar kontrakan, masih hidup dari gaji ke gaji, masih takut kehilangan pekerjaan? Jadi, apakah kota benar-benar jalan keluar dari kemiskinan? Atau kita hanya sedang mengejar sebuah mimpi yang tidak sepenuhnya nyata? Hari ini kita akan membahasnya. Di segmen pertama, kita mempertanyakan kenapa semua orang ingin ke kota. Kalau kita melihat sejarah, fenomena urbanisasi sebenarnya bukan hal baru. Banyak negara berkembang mengalami hal yang sama. Di Indonesia sendiri, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, hingga Makassar terus menjadi tujuan para perantau karena dianggap memiliki peluang kerja yang lebih banyak dibanding daerah asal. Secara logika, memang masuk akal. Lebih banyak perusahaan, lebih banyak industri, lebih banyak kantor, lebih banyak peluang. Secara ekonomi, kota memang menawarkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan. Aktivitas bisnis terkonsentrasi, akses pendidikan lebih baik, dan jaringan profesional jadi lebih luas. Karena itu, rata-rata pendapatan di kota memang cenderung lebih tinggi daripada di desa. Lalu muncullah keyakinan, pindah ke kota pasti bikin hidup jadi lebih baik. Masalahnya, kita sering melihat kota dari hasil akhirnya, bukan dari prosesnya. Kita melihat teman yang sukses di Jakarta, tapi nggak melihat puluhan orang yang datang dengan mimpi yang sama, lalu bertahan hidup dengan pekerjaan bergaji pas-pasan. Ini berkaitan dengan survivorship bias. Kita lebih mudah memperhatikan orang yang berhasil dibanding mereka yang gagal. Akibatnya, kota terlihat jauh lebih menjanjikan daripada kenyataannya. Kota memang memberi peluang, tapi biayanya pun juga pasti besar. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh orang-orang. Pendapatan tinggi belum tentu berarti kehidupan jauh lebih sejahtera. Misalnya, di kota besar kamu mungkin mendapatkan gaji 2 kali lipat dibanding daerah. Tapi, bagaimana dengan biaya hidupnya? Kos-kosan, kontrakan, transportasi, makan, internet, kebutuhan sehari-hari, biaya sosial, semuanya pun jadi bisa ikut naik. Banyak orang akhirnya mengalami kondisi yang disebut dengan lifestyle trap. Gaji naik, pengeluaran pun jadi ikut naik. Tabungannya tetap kecil. Bahkan ada orang yang penghasilannya terlihat besar, tetapi hampir seluruhnya habis hanya untuk mempertahankan hidup di kota. Karena itu, melihat angka gaji saja nggak cukup. Yang lebih penting adalah berapa banyak uang yang benar-benar bisa disimpan atau diinvestasikan setelah semua kebutuhan terpenuhi. Dan ini bukan sekedar perasaan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai survei biaya hidup menunjukkan bahwa kota-kota besar di Indonesia memiliki biaya tempat tinggal, biaya transportasi, hingga kebutuhan harian yang jauh lebih tinggi dibanding banyak daerah. Kenaikan harga sewa dan biaya mobilitas menjadi pengeluaran terbesar bagi banyak pekerja muda, terutama mereka yang baru merantau. Artinya, kenaikan pendapatan seringkali dimakan oleh kenaikan biaya hidup. Misalnya nih, bayangkan ada 2 orang. Orang pertama tinggal di kota kecil dengan gaji 5 juta. Terus orang kedua bekerja di kota besar seperti Jakarta dengan gaji misal 10 juta. Sekilas, orang kedua terlihat jauh lebih sejahtera. Tapi mari kita lihat pengeluarannya. Di kota kecil, biaya kontrakan mungkin masih sekitar 900 sampai 1,5 juta. Transportasi bisa menggunakan motor dengan jarak tempuh yang relatif dekat. Harga makanan juga cenderung lebih murah. Sementara di kota besar, sewa kamar atau kos bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih mahal, terutama jika lokasinya dekat kawasan perkantoran atau di daerah SCBD misalnya. Belum lagi biaya transportasi harian.
makan di luar karena waktu yang terbatas untuk memasak, hingga kebutuhan lain yang muncul karena ritme hidup kota yang lebih cepat. Pada akhirnya, selisih gaji yang terlihat besar itu bisa menyusut drastis malah, setelah semua kebutuhan dibayar. Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep ekonomi yang dikenal sebagai cost of living atau biaya hidup. Banyak orang hanya membandingkan nominal gaji, padahal yang lebih penting adalah daya beli. Karena 8 juta di satu daerah belum tentu memberikan kualitas hidup yang sama dengan 8 juta di kota metropolitan. Inilah alasan mengapa sebagian orang merasa hidupnya tidak jauh berubah, meskipun penghasilannya meningkat. Ada lagi fenomena psikologi yang disebut dengan hedonic adaptation. Sederhananya, manusia sangat cepat terbiasa dengan peningkatan pendapatan. Saat pertama kali menerima gaji yang lebih besar, kita merasa sangat senang. Tapi beberapa bulan kemudian, standar hidup kita malah ikut berubah. Mulai memilih tempat tinggal yang lebih nyaman, lebih sering membeli kopi, lebih sering mencari tempat hiburan, lebih sering menggunakan layanan pesan antar atau Gojek, lebih sering nongkrong sama teman-teman, lebih mudah membeli barang secara cicilan malah. Semua terasa wajar, padahal tanpa sadar, pengeluaran ikut naik mengikuti pendapatan. Akhirnya muncul istilah yang sering kita dengar, gaji naik tapi uang tetap habis. Bukan karena gajinya kurang besar, tapi karena biaya hidup dan gaya hidup ikut naik secara bersamaan. Menurutmu kemiskinan tidak selalu soal lokasi kan? Seringkali kita menyalahkan tempat. Kalau saja aku tinggal di Jakarta, atau kalau saja aku kerja di kota, padahal masalah sebenarnya bisa jadi bukan lokasi, melainkan skill kita sendiri, produktivitas, akses pendidikan, kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita membangun relasi. Dalam ilmu ekonomi, perpindahan lokasi memang bisa membuka akses terhadap peluang yang sebelumnya nggak ada. Namun, peluang itu baru berubah menjadi peningkatan pendapatan jika seseorang memiliki kemampuan atau memiliki skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kalau keterampilan yang dimiliki tidak banyak dicari, maka persaingan di kota justru akan jauh lebih berat. Karena kamu bersaing dengan ribuan, bahkan jutaan orang lain yang mengejar peluang yang sama. Ada salah satu teori psikologi yang menarik, namanya itu grass is greener syndrome. Manusia sering berpikir tempat lain itu selalu lebih baik. Kalau sekarang tinggal di desa, kota pasti terasa lebih luar biasa. Kalau sudah tinggal di kota, ternyata di luar negeri terasa lebih menjanjikan. Kalau sudah kerja kantoran, ingin jadi pengusaha. Kalau sudah jadi pengusaha, ingin kerja yang stabil. Intinya manusia mudah membayangkan bahwa solusi ada di tempat lain. Padahal masalah kita sering ikut berpindah bersama kita. Kalau tidak mampu mengatur keuangan di daerah, belum tentu mampu mengatur keuangan di kota. Kalau belum memiliki skill yang dibutuhkan pasar, pindah kota saja tidak otomatis mengubah keadaan. Terus apakah kita harus merantau nih? Apakah artinya merantau itu penting? Tentu enggak. Justru bagi banyak orang, perantau bisa menjadi keputusan terbaik dalam hidup. Karena kota memang menyediakan peluang yang lebih besar. Akses belajar lebih luas, komunitas lebih banyak, jenjang karir lebih tinggi. Tetapi, merantau sebaiknya bukan dilakukan karena mengikuti mitos, melainkan karena strategi kita sendiri. Datang dengan skill yang mumpuni, datang dengan tabungan darurat atau dana darurat, datang dengan tujuan yang jelas, kita mau ngapain sih di kota besar, kita mau ngapain ya di Jakarta. Datang dengan rencana beberapa tahun ke depan. Kalau hanya berharap nanti juga pasti berhasil, nanti udah sampai kota pasti dapat kerjaan kok, itu resikonya sangat-sangat jauh lebih besar. Terus pada akhirnya, kota itu bukan mesin pencetak orang kaya. Kota itu hanyalah sebuah tempat yang mempertemukan peluang dengan persaingan yang juga semakin tinggi. Sebagian orang berhasil, sebagian orang lagi bertahan, atau sebagian orang lagi gagal. Pertanyaan yang lebih tepat bukanlah haruskah aku pindah ke kota, tetapi apakah aku sudah siap memanfaatkan peluang yang ada ketika aku sampai di sana? Karena yang benar-benar mengubah hidup bukan sekedar alamat tempat tinggal, melainkan kemampuan, keputusan, konsistensi kita dalam memanfaatkan setiap kesempatan. Kalau menurut kamu, apakah merantau ke kota masih menjadi cara paling efektif untuk meningkatkan taraf hidup di Indonesia saat ini? Atau justru sekarang ada peluang yang sama, besarnya dari daerah, berkat internet, kerja remote, dan ekonomi digital?
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini yang menggabungkan fenomena sosial, psikologi, dan dunia kerja di Indonesia, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.